Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu pemodelan dari UML, yakni activity diagram. Nah, apa sih activity diagram itu? Jadi activity diagram di sini adalah diagram yang akan menjelaskan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Jadi melalui diagram ini akan digambarkan interaksi-interaksi apa saja yang dilakukan oleh pengguna sistem maupun sistem itu sendiri atau perangkat lunak yang akan dibuat. Oke, kita langsung masuk di proses pembuatannya. Untuk membuat activity diagram, di sini kita akan menggambarkan aktivitas-aktivitas dari pengguna sistem itu. Tentu di sini kita akan membuat aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, aktivitas di sini itu dibagi lagi aktivitas apa. Nah, di sini kita akan coba membuat aktiviti diagram untuk login ya. Oke, untuk mahasiswa ya. Oke, di sini kita copy lagi. Jadi ini kita perbesar ya. Oke, ini kita sepanjang ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada dua ya. Di sini ada dua, di sini untuk mahasiswa dan di sini untuk sistem. Ya. Oke, yang pertama di sini kita buatkan. Di sini kita akan memulai dulu dengan menggunakan simbol seperti ini. Kita perkecil ya, kita akan memulai. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama, kita pakai yang ini ya. Yang dilakukan oleh mahasiswa adalah tentunya membuka link ya, website ya. Ini itu yang dilakukan oleh mahasiswa, membuka link website. Kemudian dari sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem? Maka sistem akan menampilkan halaman website ya. Nah, di sini kita menggunakan arah dari sini untuk menggambarkan proses yang dilakukan. Nah, di sini kita tekan kontrol saja, kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, di sini dari mahasiswa akan mengarah ke sistemnya. Kita arahkan seperti ini ya. Oke, jadi sudah ada dua proses ya, di mana mahasiswa membuka link dan sistem akan menampilkan halaman website. Selanjutnya di sini dari mahasiswa membuka halaman login. Nah, di sini kita pakaikan arah seperti ini. Setelah membuka link, sistem akan menampilkan halaman website dan mahasiswa akan membuka halaman login untuk masuk ke sistem ya. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman login ya. Di sini mahasiswa akan klik halaman login ya. Klik halaman login. Di sini menampilkan halaman login ya. Menampilkan halaman login. Nah, seperti itu. Kita kontrol. Nah, kemudian setelah itu dari halaman login maka mahasiswa akan memasukkan username dan password. Ini kita pakai arah seperti ini. Nah, di sini dari sistem tentunya akan ada konfirmasi ya. Konfirmasi password ya. Konfirmasi password ya. Nah, dari konfirmasi password di sini tentunya akan ada kondisi ya. Nah, kondisi di sini kita pakai simbol seperti ini. Kondisinya kita arahkan ke bawah dulu. Nah, di sini ada kondisi. Jika password yang dimasukkan salah, maka dia akan kembali ke halaman login ya. Nah, di sini kita arahkan kembali ke sini. Nah, jika salah, maka dia akan kembali ke halaman login. Namun jika kondisinya benar, ini kita turunkan lagi sedikit. Kondisinya benar,
maka dia akan masuk ke halaman website dan prosesnya selesai. Di sini kita ganti ya, menampilkan halaman utama website dan prosesnya selesai. Untuk proses selesai di sini kita menggunakan simbol seperti ini ya, karena ini sudah aturan dari activity diagramnya. Nah, kita ke kontrol untuk oke, jadi seperti ini activity diagram untuk mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini kita akan buatkan lagi activity login untuk admin ya. Ini tinggal kita copy saja. Di sini kita ubah namanya halaman 1 login ya, login mahasiswa ya. Tambahkan lagi satu di sini, login dosen. Oke, kita tinggal pastekan di sini, kita mahasiswa, di sini login dosen ya. Nah, kemudian ini kita copy login admin. Oke, nah di sini kita sudah membuat 3 activity untuk login ya, 1 untuk mahasiswa, dosen, dan admin. Selanjutnya di sini kita akan membuat activity untuk proses input data oleh mahasiswa ya. Sebelumnya kita save dulu. Activity diagram. Simpan dulu. Kita save di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi satu di sini, yakni input data mahasiswa ya. Ini tinggal kita lanjutkan, ini kita copy. Namun di sini ada proses tambahannya. Nah, ini mahasiswa. Di sini dosen. Oh, di sini admin ya. Dan di sini dosen. Oke, seperti itu. Kembali ke sini. Nah, ini kita akan seperti ini, masih panjang lagi karena akan melanjutkan proses dari halaman login ya. Nah, setelah itu ini kita hapus dulu. Nah, ini kita perbesar lagi, sedikit. Kita lanjutkan proses halaman login untuk input data ya. Ini kita ganti input data ya, mahasiswa. Seperti itu. Setelah menampilkan halaman utama website, maka mahasiswa akan mengklik halaman utama ya, halaman data mahasiswa. Oke, ini kita arahkan ke sini. Selanjutnya sistem akan menampilkan data mahasiswa. Kita arahkan seperti ini. Oke, selanjutnya setelah menampilkan data mahasiswa, maka mahasiswa akan menginput data. Data ya. Oke, kita arahkan seperti ini. Setelah itu sistem akan menyimpan data. Simpan data ya. Nah, luar seperti itu. Nah, dalam proses simpan data di sini akan ada kondisi. Ya, jika datanya berhasil, maka dia akan menampilkan data yang sudah terinput. Namun jika proses simpannya gagal, maka dia akan kembali ke form data mahasiswa. Ini kita copy kondisinya di sini. Ini ada kondisi ya. Ini kita arahkan ke bawah dulu. Jika dia berhasil, maka akan menampilkan data. Ini kita arahkan ke bawah. Dia berhasil, dia akan menampilkan
menampilkan data. Namun jika gagal, dia akan kembali ke data mahasiswa ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika prosesnya sudah sampai menampilkan data, berarti proses untuk input data itu sudah selesai. Untuk simbol selesai di sini kita pakai simbol N ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu untuk proses simpan data ya. Jadi kita sudah detailkan seperti apa aktivitas untuk simpan data dari mahasiswa. Nah, untuk input data di sini semua harus digambarkan ya. Dari mahasiswa, kemudian dari dosen juga, kemudian dari admin juga seperti itu. Jadi semua pengguna dari sistem itu harus digambarkan aktiviti yang dilakukan melalui diagram ini. Selanjutnya kita akan membuat lagi aktiviti untuk ubah data ya. Mahasiswa. Untuk ubah data hampir sama dengan input data, hanya saja di sini akan ada sedikit perubahan. Kita coba scroll ke bawah, menampilkan halaman utama, pilih data mahasiswa. Nah, dari data mahasiswa di sini, setelah ada, di sini kita mengubah ya. Kemudian prosesnya simpan dan selesai. Jadi seperti itu untuk ubah data. Jadi hampir sama dengan input data ya. Kemudian ini kita copy lagi, kita buat lagi satu, yakni cari data mahasiswa ya. Ini kita ubah dari data ya. Sini kita cari, nah di sini ada sedikit perubahan lagi. Halaman utama, klik data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa ya. Selanjutnya di sini mencari data. Cari data ya. Nah, sistem akan menampilkan data. Ini langsung ke sini saja. Ini kita hapus, kita hapus ya. Jadi langsung ketika datanya dicari, maka sistem akan menampilkan data. Nah, hanya seperti itu untuk cari data saja ya. Jadi dia lebih simpel ya. Kemudian di sini kita akan membuat activity untuk hapus data. Ini kita tambah lagi yang terakhir ya. Hapus data ya. Ini kita pastikan kembali, hapus data ya. Di sini kita tinggal ubah sedikit. Nah, untuk menghapus data tentunya kita perlu mencari datanya dulu, data yang akan kita hapus ya. Ini tinggal kita lanjutkan dari form hapus data, ini kita hapus, ini kita perpanjang ke bawah ya. Ini kita juga hapus, ini kita copy. Hapus data di sini kita lanjutkan. Setelah menampilkan data, mahasiswa akan menghapus data. Setelah data yang dicari akan dihapus, sistem menampilkan data, maka mahasiswa akan menghapus data. Nah, seperti itu. Di sini sistem akan menampilkan kembali data yang sudah dihapus. Nah, di sini menampilkan perubahan data. Nah, seperti itu. Perubahan data di sini adalah data yang sudah dihapus ya. Maka datanya akan berubah dan prosesnya selesai. Kita besar sedikit. Nah, oke, jadi seperti itu untuk activity diagram bagi mahasiswa. Jadi ini hanya satu aktor saja ya, atau satu pengguna dari sistem itu. Untuk activity dosen dan admin juga harus digambarkan seperti ini. Namun di sini sebagai contoh saya hanya membuat activity diagram untuk mahasiswa saja. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini tentang pembahasan activity diagram. Silakan teman-teman praktekkan di rumah. Saya kira ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.